Halo kawan, semangat belajar dan tingkatkan terus pemahaman kalian mengenai ekonomi bersama Oke Eko Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan KD 3.3 tentang ketenaga kerjaan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Berkaitan dengan masalah tersebut, di mana peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja yang tersedia, tentunya akan menimbulkan pengangguran. Nah, kalian tentunya sering mendengar dan melihat adanya pengangguran di setiap tempat tinggal kalian, kan? Pengangguran merupakan masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Nah, pengangguran dapat dikelompokkan menurut sifatnya, yaitu pengangguran terbuka. Nah, di sini angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak ada kesempatan kerja atau memang tidak bisa bekerja. Kemudian setengah menganggur adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak optimum dilihat dari jam kerjanya. Dengan kata lain, jam kerja dalam satu minggu kurang dari 35 jam. Misalnya tenaga kerja lepas atau freelance. Selanjutnya pengangguran terselubung, discuss unemployment. Nah, pengangguran terselubung ini di mana tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Umpamanya seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya cukup hanya dikerjakan oleh satu orang, namun karena anaknya tidak punya pekerjaan, ia ikut menggarap tanah tersebut, sehingga anak petani tersebut termasuk pengangguran terselubung. Kemudian menurut sebab terjadinya pengangguran, nah pengangguran dibedakan antara lain pengangguran konjungtural atau pengangguran siklis. Nah, pengangguran ini berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara sehingga daya beli menurun. Akibatnya overproduksi. Nah, perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi. Dampaknya sebagian buruh diberhentikan. Dengan demikian timbul pengangguran. Kemudian pengangguran struktural. Nah, ini bisa terjadi karena perubahan struktur atau komposisi perekonomian, dan perubahan tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Contohnya, perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, sehingga tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian harus lebih dahulu dididik. Kemudian tentang pengangguran musiman. Nah, ini bisa saja terjadi karena pergantian musim. Contohnya, sektor pertanian umumnya setelah habis panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan sehingga menganggur. Dan pengangguran friksional. Nah, ini dikatakan kesalahan temporer. Artinya kurang informasi. Nah, di mana pelamar tidak mengerti di mana ada lowongan, dan pengusaha juga tidak tahu di mana tersedia tenaga kerja yang memenuhi syarat. Solusinya apa? Yaitu dengan penyediaan informasi kerja yang lengkap. Kemudian pengangguran teknologi. Pengangguran ini bisa terjadi karena adanya mekanisasi atau penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Dan pengangguran deflasioner, yaitu terjadi karena pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kemudian kita lanjutkan dengan penyebab terjadinya pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran itu bisa disebabkan oleh aspek penduduk, di mana pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran dan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Kemudian aspek ekonomi, di mana ketidakstabilan perekonomian, misalnya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 97 itu bisa menyebabkan pengangguran. Kemudian pada aspek pendidikan, nah di mana dunia kerja tidak bersedia menerima tenaga kerja yang pendidikan dan keterampilannya rendah.
Nah, sekarang untuk menghitung atau mengetahui tingkat pengangguran terbuka, dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tingkat pengangguran itu dihitung dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja kali 100%. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa sih dampaknya pengangguran itu bagi masyarakat? Dampak pengangguran antara lain terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kemudian hilangnya mata pencarian, terjadinya ketidakstabilan sosial dan beban psikologis seseorang. Nah, dalam hal ini, untuk mengatasi pengangguran atau untuk mengurangi pengangguran, maka pemerintah berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain memperluas kesempatan dan lapangan kerja, meningkatkan mutu tenaga kerja, membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja, menetapkan kebijakan pengupahan, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, menetapkan waktu kerja, menciptakan hubungan industri yang harmonis, dan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pekerja dan keluarganya. Kemudian terkait dengan salah satu peran pemerintah tadi dalam mengatasi pengangguran, maka ditetapkannya kebijakan pengupahan melalui sistem upah. Secara umum, tingkat upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, serta upah minimum. Upah minimum, sistem upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, wages atau upah, itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Nah, upah minimum. Upah minimum itu merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum sama dengan atau diperoleh dari gaji pokok 75% dari upah minimum ditambah dengan tunjangan tetap 25% dari upah minimum. Perhitungan besarnya upah berdasarkan kebijakan pemerintah, upah buruh akan naik setiap tahun secara otomatis. Perhitungan kenaikan upah yaitu di mana upah tahun berjalan dikalikan dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, berapa persennya. Perhitungan upah tahun depan itu dari upah tahun berjalan ditambah kenaikan upah. Kemudian di dalam pemberian upah itu ada beberapa macam jenis upah, yaitu ada upah waktu, ya menurut waktu, upah menurut satuan, kemudian upah skala berubah, upah borongan, upah partisipasi, dan upah co-partnership. Kita lihat pada contoh berikut ini bagaimana menghitung upah minimum. Misalnya kondisi UMP, upah minimum provinsi di Jawa Timur dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%, dan UMP sekarang 2.700.000, maka UMP tahun depan dapat dihitung sebagai berikut. UMP tahun depan yaitu 2.700.000 ditambah 270.000, yaitu 5% dari inflasi dan 5% dari pertumbuhan ekonomi, ya, itu 270.000, sehingga 2.700.000 ditambah 270.000. Nah, maka UMP tahun depan adalah 2.970.000. Untuk lebih jelasnya, kalian coba untuk menjawab soal-soal di bawah ini, ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.